Ya, pertama sesuai dengan instruksi dari pimpinan ya. Memang kami bekerja sama dengan TNI Polri dan juga pihak kecamatan kelurahan. Kami memang proaktif turun ke lapangan mengenai bagaimana masyarakat melaksanakan PSBB pada masanya. Karena seperti kita ketahui bahwa di Tanah Raya ini masyarakat cukup padat. Kami juga sudah turun ke masjid-masjid yang masih melaksanakan kegiatan ibadah pada masa PSBB. Memang itu sudah kami sosialisasikan ke pasar-pasar kaget, juga sudah kami sosialisasikan. Dan apabila masih ada pasar-pasar kaget yang masih buka pada saat PSBB, memang kami lakukan tindakan tegas, karena memang ini kami bukan ingin menghentikan kegiatan perekonomian, tapi memang kondisi kita memang harus melakukan social distancing, dan ini terpaksa kami lakukan, namun ini untuk kebaikan kita bersama. Dan juga kami dari pihak kecamatan kelurahan juga sudah melalui dana kelurahan COVID dari bantuan dari pemerintah Provinsi Riau telah mengadakan alat-alat kesehatan maupun hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap kelurahan. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Memang Lurah 100% mendukung kegiatan dari kecamatan maupun dari pemerintah Kota Pekanbaru. Memang yang terberat kita memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai PSBB pada saat itu, karena memang itu sebenarnya memang bertentangan juga dengan hati nurani kita, bagaimana kita menghentikan kegiatan ibadah, kegiatan perekonomian. Namun itu merupakan tugas kami, ya kami 100% melaksanakan tugas, karena ini memang untuk kebaikan kita bersama. Walaupun masyarakat di beberapa tempat ada terjadi penolakan, tapi kami pahami dan kami maklumi, namun ya sebisa mungkin kami memberikan pengertian kepada masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya saya ucapkan. Ya, sama-sama. Pertama, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi di tingkat awal kemarin. Pertama di tingkat perumahan keramaian di pasar-pasar tradisional itu sudah kita laksanakan. Kemudian mengadakan penyemprotan disinfektan di tempat layanan umum seperti di kantor kita sendiri, kemudian di rumah-rumah ibadah, musala dan masjid, kemudian di wihara dan juga di kelenteng-kelenteng. Dan kemudian kita juga mengadakan penyemprotan di wilayah pemukiman masyarakat. Tentunya kita terlalu fokus kemarin ada di sini berbagai tempat ODP, ada di RW 12, ada di RW 11, kemudian ada juga kemarin kita sempat Bambu Kuning menjadikan wilayah zona merah kemarin. Sempat terjadi zona merah di Jalan Bambu Kuning RW 010. Itu dalam beberapa bulan terjadinya zona merah, kita sangat intens, terutama dengan masyarakat tempatan, memberikan himbauan-himbauan protokol kesehatan sampai kita mengadakan penyemprotan massal di sekitaran lokasi zona merah. Malah di lokasi zona merah itu sendiri mendapatkan penugasan dari pihak keamanan baik TNI dan Polri, kemudian ada dari Disub, ada dari Satpol PP. Dalam 24 jam mereka berjaga sekitar 105 orang untuk menjaga zonasi merah. Dan kita dapat juga kunjungan dari Polda, Polresta dan sebagainya untuk selalu menjaga wilayah yang sangat kondusif supaya kondusif dengan adanya zona merah itu. Kemudian kita juga membantu mendampingi pihak Polsek Tanah Raya dalam patroli baik edukasi pemakaian masker, dan juga di setiap pertemuan masyarakat kita selalu menghimbau untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan seperti pencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpul orang ramai. Itu upaya-upaya kita. Kemudian juga selalu siap membantu pihak pemerintah Kota Pekanbaru tentunya dalam pendistribusian baik sifatnya bantuan BST, BLT maupun sembako. Terutama juga kita memberdayakan RT RW dalam sebelumnya pendataan untuk masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini. Ada penyemprotan itu yang memang kita laksanakan di tingkat kelurahan, ada juga memang penyemprotan itu kita mendampingi baik yang kemarin dari pihak Polri, ada juga dari pihak relawan, kemudian ada juga dari pihak tim dari BPBD Kota Pekanbaru, ada juga terutama ada juga dari Kemandirian Masyarakat itu sendiri dari tingkatan RT RW. Jadi kita tiap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kemaslahatan dalam pengentasan COVID-19 ini kita tetap mendampinginya. Kalau pendatang dari luar, saya sendiri
bersama Babinsa, Babin Katimas, kemudian pihak jajaran Puskesmas, termasuk di situ juga ada LPM, Ketua Forum. Tiap ada laporan masyarakat kita datangi di pemukiman tersebut, kita berikan protokol kesehatannya, terutama untuk mengadakan isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Dan itu kita pantau terus melalui kita berdayakan saat itu ada namanya RW Siaga. Nah, RW Siaga mereka lah yang membantu kita, perpanjangan tangan kita untuk memantau masyarakat keluar masuknya di wilayah mereka masing-masing. Sementara RW Siaga kita ada lebih kurang 13 RW. Jadi mereka lah ada petugas-petugas yang memang sudah diberikan arahan-arahan dari pihak kita sendiri, dari kelurahan maupun dari pihak kesehatan melalui Puskesmas. Jadi untuk pemantauan orang yang pendatang dari luar kota itu sangat terjaga dengan baik selama ini, karena kita menghindari dari penurunan COVID-19 ini supaya jangan melebar luas. Boleh dikatakan hampir masuk segala klaster ya, karena kalau yang wirausaha barangkali mungkin mereka sampai berdampak PHK dan sebagainya. Kalau dampak ekonomi masyarakat biasa tentunya karena kita dibataskan oleh beberapa pembatasan sosial berskala besar, PSBB sampai dari PSBB 1, 2 dan 3, jadi sangat berdampak kalau berdampak. Alhamdulillah sekarang kan sudah dibukanya new normal baru. Jadi aktivitas masyarakat untuk kembali berusaha, berdagang, berjualan, kemudian bekerja. Mudah-mudahan dengan ini agak sedikit beransur untuk pemulihan ekonomi kita ini. Walaupun memang kita tidak juga bisa lengah, dan karena kita saat ini juga kita tidak tahu COVID itu baru sampai di mana. Sudah sampai di mana juga kita belum tahu kan. Jadi tetap kita mengarahkan masyarakat kita tentunya untuk selalu pertama menjaga jarak, physical distancing, kemudian memakai masker, kemudian juga kita tetap mengarahkan setiap di tempat-tempat keramaian untuk mencuci tangan dengan sabun. Karena mereka bagian daripada OPD kita yang merupakan unit mereka, kita tetap berkoordinasi apapun kegiatan-kegiatan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru pada umumnya yang diturunkan melalui kecamatan tetap memberikan arahan terhadap kita kelurahan sebagai pelaksana dan sebagai ladang sektor masyarakat, bersentuh langsung kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau hubungan alhamdulillah sampai hari ini sangat baik. Ya. Disuruh kan ada yang dirumahkan. Kalau kami tetap kerja karena kami sebagai pembersih ya di bidang kebersihan jalan, parit, terutama selokan itu kalau tidak dibersihkan itu kan kami juga resah ya, Kota Pekanbaru ini nanti terlalu kotor. Cuman dampaknya ya tadi, karena kita tuh banyak yang menganggur gitu kan, dirumahkan, jadi terus sebagian harga makanan juga mahal, terus kebutuhan kami misalnya anak udah kerja jadi nggak kerja kan, jadinya menurun ya penghasilan. Jadi ya itu tadi, jadi kami penghasilan kami berkurang, kehidupan kami jadinya ya seperti bayar listrik juga tadinya katanya dikurangi, sekarang malah bertambah. Ya, pemerintah itu kan kemarin katanya kita di rumah kan dapat bantuan, tapi ternyata kan tidak semuanya dapat. Bahkan ada yang dijanjikan katanya 3 bulan dapat berturut-turut. Memang ada yang dapat tapi hanya 1 bulan dan sekali. Terus ada juga yang dapat 3 kali uang seperti 600, tapi tidak semuanya dapat orang susahnya, hanya sebagian yang dapat. Bahkan ada juga yang sudah punya rumah, misalnya udah punya rumah sewa disewakan itu dapat. Cuman yang menyewa rumah nih orang nggak mau tahu kalau rumahnya bagus, yang disewa itu nggak boleh dapat karena rumahnya dilihat bagus, tapi dia tidak tahu rumah itu punya siapa kan, padahal kita cuma menyewa rumah orang kan gitu, kita harus bayar. Sementara penghasilan kita biasanya kalau tarik karah itu kan dijual kan laku, sekarang dijual karah itu kan nggak laku. Ibu kata nggak laku tapi kan murah, turunnya lebih dari separuh harga, dari harga 6.500 1 kilo aqua gelas yang bersih turun jadi 3.000 1 kilo. Alasannya kan pabrik belum buka ya. Perhatikan masyarakat itu ditengoknya data
dari RT RW-nya kayaknya nggak adil. Begitulah. Karena Masa ya orang yang meninggal keluar namanya. terus itu didata misalnya 100 orang, yang dapat hanya 30 orang. Nah, begitulah. Jadi satu RW kemarin katanya hanya yang dapat 16 orang bagai. Nah, itulah. Dalam satu RW itu hanya 16 orang, padahal di data lebih kan dari itu. Kalau satu RW yang susah lebih dari itu. Iya, ya harus tepat sasaran lah. Seperti kami ini kan, kami udah bekerja sebagai pembersih parit dan jalan, apalagi puskesmas gini kalau tidak dibersihkan kan, nah, sekolah-sekolah itu kan harusnya pemerintah itu perhatikan kita lah. Tapi bantuan dari pemerintah untuk kita mana? Selama 3 bulan ini, untuk khusus kita baju kuning ini dari pemerintah kita tidak ada sama sekali. Yang kita terima hanya gaji kami, keringat kami, itu pun terlambat gajiannya. Gajinya tidak ditambah. Tidak ada sama sekali. Nah, kami harapkan ya gaji kami ditambah lah. Karena kalau UMR itu jauh, kami 1 juta di bawah UMR. Kalau UMR 2.700.000, gaji kami 1 bulan kalau full 26 hari kerja cuma 1.700.000. Tolong perjuangkan kami, bantu kami, perjuangkan kami supaya pasukan kuning ini dinaikkanlah gajinya gitu. Kepada gubernur kah, kepada siapa kami nggak tahu, kepada siapa kami mengadu. Karena kerja kami itu memang tidak dipaksa. Kami mengadu ke pemerintah ini tidak bisa. Sebab pemerintah kalau terusan, jadi kami tolak payah, serba payah. Nah, itulah yang sejujurnya kami alami. Masih banyak melihat sepanjang ini. Makasih ya informasinya, nanti seandainya ada rezeki ya. Memang kami mengharapkan, siapa sih yang tidak mengharapkan ya. Nah, kita bekerja memang mengharapkan upah atau gaji kan. Nah, makanya kita juga bekerja dengan baik karena ini mengharapkan yang baik.